Oh, kok salah? Metode penelitian hukum. Ini. Ya, ini. Ini pertanyaan, apa namanya, jawaban saya dari Pak pertanyaan Pak Manalu, Pak Jeffrey Manalu kemarin, bagaimana kita memilih ini penelitian normatifkah, ini penelitian empiriskah, dan kemudian bagaimana memilih metode dan bagaimana cara melakukan penalarannya. Saya agak lupa pertanyaannya, tetapi ini hanya separuh dari jawaban yang saya kemukakan. Tapi ini penting bagi teman-teman semua, bagaimana contoh menentukan metode. Ya, inti dari pertanyaan Pak Jeffrey Manalu kemarin adalah bagaimana contoh menentukan metode. Ya, bagaimanapun bahwa dalam konteks penelitian normatif, pilihan metode itu selalu berkaitan dengan prinsip dan norma dan asas hukum. Oleh karena itu, saya mohon ketika Bapak Ibu melakukan penelitian nanti, asas hukum apa, ya, dimulai dengan prinsip dan asas hukum apa yang melandasinya. Kemudian normanya itu apa, ya, dan kemudian normanya itu apa. Nah, sebenarnya di dalam konteks penelitian hukum ini, yang kemudian akan kita lakukan itu adalah melakukan penalarannya hukum itu dulu, ya. Nah, dalam konteks ini nanti akan ada yang namanya pendekatan kasus misalkan. Nah, dan ketika kita melakukan penalaran hukum ini selalu dikaitkan dengan bagaimana menyelesaikan masalah hukum, ya. Dan dalam kaitan dengan itu, maka ada satu prinsip, ada satu asas bagaimana yang terkait dengan asas berpikir, apakah itu melibatkan, apakah itu menggunakan pemikiran apa dasar pemikiran yang sifatnya induktif atau deduktif, ya. Kalau induktif itu dilakukan dengan hal-hal yang khusus ke yang umum, sedangkan yang deduktif itu bertolak dari aturan dan kemudian menuju yang ke umum. Ya. Nah, prinsip-prinsip ini mestinya menjadi landasan di dalam konteks penalaran hukum itu. Nah, saya mencoba memberikan bagaimana contoh merumuskan tahapan dan prosedur penelitian, tetapi di sini adalah penelitian normatif, ya. Dan kemudian ada contoh bagaimana data itu diolah dan pendekatan yang digunakan. Nah, dalam konteks ini nanti akan terkait dengan yang namanya analisis. Saya ingin menguatkan, saya garis bawahi hal yang paling mendasar di sini adalah bahwa di dalam konteks menerapkan hukum itu, yang digunakan itu adalah, yang akan dicari itu adalah rasio legisnya. Apakah hanya rasio legisnya? Enggak. Tetapi terkait dengan dasar ontologisnya, hakikatnya, ya. Dasar hakikatnya itu apa? Oleh karena itu, ketika kita mengelaborasi, menganalisis sebuah norma, di dalam norma itu ada rasio-rasio yang harus diurai. Tetapi di balik rasio itu adalah hakikat-hakikat yang harus dijelaskan. Gitu. Bagaimana cara menentukan itu? Itu bisa bagaimana cara menganalisis itu dan apa yang kemudian dianalisis itu nanti akan sangat tergantung pada metodenya. Kalau itu kemudian dengan pendekatan kasus misalkan, maka dalam konteks pendekatan kasus itu nanti akan dicari the ratio decidendinya atau reasoningnya. Oleh karena itu, di dalam metodologi penelitian hukum itu, kalau di beberapa negara di luar, itu yang dilakukan mata kuliahnya bukan metode penelitian hukum, enggak. Tapi legal reasoning and legal writing. Ya, legal reasoning and legal writing. Jadi bagaimana membuat reasoning hukum yang kemudian reasoning hukum itu dituliskan, di writing gitu. Nah, Bapak Ibu, ini baru intro dari pertanyaan Pak Jeffrey Manalu kemarin.
Saya hari ini juga akan secara ringkas aja mengemukakan satu gambaran. Kok sorry ini ya, satu gambaran bagaimana kita melakukan suatu penelitian. Ya, pertama yang saya sampaikan ini adalah bagaimana sebuah penelitian itu sebenarnya didasarkan pada satu curiosity, satu dugaan-dugaan. Oleh karena itu dalam konteks penelitian itu seringkali dilandaskan pada yang namanya hipotesa. Tapi sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwa dalam konteks penelitian hukum itu tidak harus selalu ada hipotesa. Hipotesa itu bisa ada dan bisa tidak. Yang paling mendasar ada curiosity di situ yang terkait dengan antara suatu realita dengan aturan tertentu. Ya, disinilah perlu ada sebuah pemahaman sikap kontraintuitif kita yang kemudian di dalam kontraintuitif ini kemudian kita akan bisa melihat gap. Ada gap spotting di situ. Ya. Gap spotting ini dalam konteks ilmu pengetahuan, dalam konteks teoritik bisa dikemukakan sebagai kesenjangan pengetahuan. Ya. Tetapi dalam konteks hukum itu bisa dikemukakan sebagai kesenjangan atau perbedaan bahkan antara norma dengan realitas, antara aturan-aturan dengan perilaku-perilaku masyarakat. Ya. Nah, dari sinilah kemudian saya seringkali iseng itu mencari di Google Scholar mencari penelitian dengan kata kunci misalkan kontraintuitif gitu. Itu bisa langsung ya betapa hebatnya cepat sekali eng gitu ketemu 184 entry. Artinya ketika kita searching kontraintuitif gitu, itu banyak banget dan saya menggunakan ini mengemukakan misalkan di Google Scholar misalkan, itu mencoba mengingatkan Bapak Ibu untuk mencari materi penelitian topik yang akan kita teliti itu jangan sampai berbeda sama dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Ya, itu yang pertama. Nanti mohon untuk dibaca sendiri. Yang kedua, hal menarik yang nggak pernah selesai dan itu sulit sekali, ya, itu adalah kontribusi teoritisnya, ya, kontribusi teoritisnya. Seringkali kita membatasi diri dengan apa yang sebenarnya kontribusi dari penelitian kita ini. Saya berikan contoh misalkan ketika kemarin, mohon maaf ini Pak, tak saya sebut terus, yang Pak Dharma ketika mengemukakan kerja-kerja pengawasan P2TL itu hanya dikontrak, hanya di yang areanya itu sedikit sekali, sempit sekali. Kalau mau mempunyai kontrak kontribusi teoritis yang lebih luas, mestinya kan P2TL itu dengan good corporate governance. Yang seringkali tidak jujur di dalam menganu listrik itu bukan hanya pelanggan. Orang saya pernah ditawari juga, Pak, ini di gini, nanti akan begini ini, Bapak untung gini. Tapi bayar sekian. Justru dari perusahaan itu atau dari petugas yang menawarkan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian ketika kita tidak mampu membuat dugaan-dugaan, intellectual guessing kita, dugaan-dugaan kita, itu pada akhirnya pada kontribusi teoritisnya itu menjadi lebih sempit gitu. Nah, dalam konteks ini saya mengajak Bapak Ibu untuk ya berpikir sederhana aja. Ada 4 komponen yang saling secara ringkas dalam konteks
penelitian itu selalu akan terkait dengan 5W1H ini. Apa, bagaimana, mengapa, dan pertanyaan pendukung itu hanya who, kapan, dan di mana. Tetapi dalam konteks penelitian hukum, hati-hati. Ketika kita tidak bisa menjawab who, itu kalau bahasanya Pak Jeffrey Manalu, bahasanya Pak Median, bahasa teman-teman lawyer, itu menjadi error in persona. Demikian juga ketika kapan dan di mana, itu bisa menjadi error in objecto. Ya. Nah, 5W1H ini, dan kemudian di dalam konteks penelitian hukum, penelitian pada umumnya, menempatkan 5W1H ini sebagai pertanyaan yang sangat strategis, ya. Dan bagi peneliti-peneliti pada umumnya meletakkan pada who, when, dan where itu sebagai pertanyaan pendukung. Tidak demikian halnya ketika penelitian hukum. Ya. Begini, kemudian ketika kita sudah mampu merumuskan 5W1H ini, ada teori. Permasalahannya seringkali orang itu lupa, teori itu dipakai untuk apa? Saya minta Bapak Ibu mencermati itu tesis-tesis yang ada di S2 itu. Bab 1 ngomong apa, bab 2 tinjauan pustaka, tinjauan teori, tetapi di pembahasan teorinya nggak pernah digunakan. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah penekanan dengan berdasarkan pada fungsi teori itu. Teori ini sebenarnya menjadi alat untuk menganalisis, menjelaskan, memprediksi, menjelaskan dan memprediksi. Dan pada akhirnya itu menjadi desain, menjadi landasan untuk mendesain dan bahkan melakukan RTL, rencana tindak lanjut atau aksi. Gitu. Kalau kemudian kita sudah bisa membangun seperti ini, maka pada akhirnya kita bisa menawarkan sebuah framework, kerangka. Seharusnya itu tidak begitu, tetapi seharusnya begini, 1, begini, 2, begini, 3, begini. Nah, disinilah kontribusi teoritis ini seringkali kita lupakan, ya, seringkali kita lupakan, dan kemudian kita simplifikasi, kita sampelkan menjadi saran. Begitu kita baca sarannya, nggak bunyi juga. Gitu. Nah, saya yang ini tidak perlu dibaca, tetapi kalau Bapak Ibu mau membaca, monggo. Karena seringkali terjadi kesalahan analisis data dalam penelitian positivistis, seperti yang di Fakultas Hukum, penelitian hukum ini. Apa kesalahan-kesalahannya? Kesalahan pertama itu adalah ya memilih alat ukurnya. Ya. Kesalahan dalam memilih tingkat pengukurannya. Ya. Sederhananya begini. Kalau kita mau mengatakan bahwa misalkan seseorang itu cantik, maka alat ukurnya harus jelas dulu. Cantik itu apa? Oke, cantik dibagi. Cantik fisik keluar dan cantik ke dalam. Kalau cantik dalam itu hati. Oh, nggak bisa diukur. Gitu kan. Nah, kalau yang sekarang cantik yang keluar, yang sifatnya fisik. Oh, itu hidungnya begini, bajunya begini, dan seterusnya. Nah, penelitian itu menuntut seperti itu. Kita akan mengatakan bahwa Unila itu bagus. Ukurannya apa? Nah, kita seringkali lupa membangun indikator di dalam penelitian itu. Ya, membangun indikator di dalam penelitian itu. Dan kemudian, ketika kita penelitian, kita juga bingung apa yang mau kita teliti.
Padahal sebenarnya di dalam proses penelitian ini, menentukan indikator itu hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Ketika Bapak Ibu membuat proposal, dan proposal sudah diuji, diperbaiki, saya seringkali mengatakan, ketika proposal itu bagus, sudah diuji lulus, dan kemudian disesuaikan, maka 80% tesis itu sudah jadi. Tapi yang terjadi itu sebaliknya. Dan itu terjadi di S3 ini. Disertasi. Sudah lulus ujian proposal, mau neliti kebingungan. Gitu. Kemudian tingkat pengukuran saran kedua pakai statistik, kita tinggalkan. Yang ketiga pakai statistik multivariat, itu kita tinggalkan. Yang keempat itu juga terkait dengan begini, enggak, begini. Yang keempat, peneliti tidak menguji reliabilitas dan validitas, ya. Jadi seringkali saya berikan contoh, misalkan sudah menentukan tolok ukur bahwa yang namanya korupsi itu ada 2 unsur, yaitu yang penting, yaitu sifat melawan hukum dan kerugian negara, tetapi 2 ini tidak dibahas. Dan kemudian data yang ada, itu tidak diuji validitasnya, dan data yang ada itu juga tidak ada ukuran-ukuran yang jelas. Ya. Sebenarnya enak kalau penelitian hukum itu. Di dalam, kalau kita sudah menggunakan satu norma, ya, norma itu biasanya ada unsurnya. Ada di dalam di dalam pasal, ya, di dalam pasal itu ada norma. Di dalam norma itu ada nilai. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian kita uji reliabilitas dan validitasnya. Valid enggak data itu? Reliable enggak data itu? Nah, seringkali kita mengambil pasal, diambil begitu saja, yang kemudian di bawahnya sudah sesuai dengan ketentuan. Pasal ini, titik. Padahal pasal itu, isinya itu nilai. Disinilah maka saya ingin mengungkapkan bahwa ketika kita membaca sebuah regulasi, aturan, yang kita uji itu adalah validitas aturan itu sebagai norma, di dalam norma ada nilai, saya menguapkan ini landasannya teoritis, dan kemudian reliabilitas, real enggak gitu. Nah, nanti mohon untuk dibaca sendiri. Dan kemudian kita diskusikan di yang akan datang, khususnya pada ketika Bapak Ibu menulis proposal. Kalau sudah menguatkan itu, kita juga kelemahan kelima itu adalah lupa membuat konstruksi yang benar itu sebenarnya yang kayak apa. Ya. Kalau yang begini itu tidak tepat, maka yang benar itu sebenarnya kayak apa. Kegagalan peneliti kita di dalam melakukan publikasi itu selalu menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu baca di jurnal internasional. Selalu yang dikemukakan itu praktek yang baik, sehingga ini bisa menjadi benchmark bagi yang lain. Gitu. Nah, praktek yang baik itu kan bisa dipelajari dari yang buruk. Ya. Praktek yang baik itu bisa dipelajari dari hal-hal yang buruk. Nah, di sini nanti menjadi penting sekali bagi kita untuk membangun konstruksi ke depan. Ya. Merangkai publikasi ilmiah ini nanti, tapi saya berikan sekarang sebagai bahan gitu ya. Yang ini, yang sisanya nanti saya share kepada Bapak melalui Pak Agus untuk bisa diunduh di mana
Fikles agar Bapak Ibu nanti kemudian bisa baca. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah konsep-konsep hukum. Tapi ini konsep hukum dari Pak Tanjo. Banyak sekali konsep hukum, tergantung Bapak Ibu ketika mau penelitian harus mampu membangun konsep. Konsep hukumnya itu merumuskan konsep. Konsep hukumnya itu sebenarnya gini loh, gitu. Nah, konsep hukum yang harus dipahami di sini adalah hukum itu adalah asas imparsial, ya. Hukum adalah asas imparsial. Tipe kajian dari hukum sebagai asas imparsial ini itu adalah filsafat. Metodenya itu logika, deduksi, penelitian sifatnya teoritis, dan orientasinya adalah filsafat. Hukum adalah norma positif abstrakto. Itu kita bicara tentang law and book. Hukum itu adalah perundang-undangan. Metodenya doktrinal, yuridis normatif. Penelitiannya itu adalah juris Eropa. Indonesia dengan sistem hukum yang multi, yang plural seperti ini, itu nggak cukup dengan ini. Dan orientasinya adalah positivisme. Kemudian yang ketiga, itu hukum in concreto. Sosio-legal ini penelitian tipe kajiannya adalah sosio-legal. Sosio-jurispruden. Metodenya non-doktrinal, tapi juga bisa menggunakan doktrinal. Penelitinya itu biasanya juris common law, dan orientasinya pada perilaku sosiologikal. Hukum adalah perilaku, sosiologi, tipe kajiannya, metodenya non-doktrinal, penelitinya sosiolog, orientasinya struktural. Dan yang kelima, hukum adalah simbol. Tipe kajiannya itu adalah sosiologi dan antropologi, metodenya interaksional, penelitinya humaniora, dan orientasinya adalah pemahaman. Pertanyaannya kemudian begini, kalau dengan konsep hukum seperti ini, kira-kira kalau menyusun tesis, itu memakai konsep hukum yang manakah? Tidak perlu dijawab, tetapi tolong direnungkan. Tolong direnungkan. Ya. Apakah hukum itu hanya sifatnya in abstrakto, hanya pada perundang-undangan, hanya dengan pendekatan normatif? Apakah bisa dilepaskan dengan hukum yang sifatnya in concreto? Apakah dengan aturan-aturan seperti ini kemudian kita tidak terkait dengan perilaku? Nah, saya ingin menguatkan begini. Seringkali dengan sesederhana mungkin dosen-dosen itu menguatkan. Pendekatannya adalah yuridis empiris. Itu dari Sabang sampai Merauke. Mau skripsi di universitas manapun, mau tesis di beberapa perguruan tinggi, itu seperti itu. Enggak ada perubahan-perubahannya. Mbok yo diganti gitu loh, menjadi yuridis romantis misalkan. Romantis yang saya maksud itu apa? Pertemuan dari 5 komponen ini. Kalau Bapak Ibu hanya mengambil begini, satu aja, enggak akan pernah cukup. Tetapi kalau kemudian mengambil, ya, konsep hukumnya itu mengambil pertemuan atau minimum 2, 3, itu akan dengan mudah masuk ke tataran teoritis. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti S3, maka
harus melihat hukum, bahwa hukum itu adalah konsep hukumnya harus berangkat dari bahwa hukum itu adalah asas-asas imparsial. Penguasaan pada asas hukum itu harus paripurna. Ya. Nah, materi ini materi yang ringan dan lucu. Nanti Bapak Ibu silahkan dibaca. Saya mencoba menulisnya itu dengan ya bahasa ringan, ilmiah, populer lah gitu. Biar nggak terlalu stres, Pak Agus. Gitu. Dan jangan nggak perlu dimasukkan di hati. Kenapa? Karena manusia itu kalau kita disuruh belajar dengan tekanan yang luar biasa, malah susah masuk. Manusia itu punya otak, punya kemampuan, otak kita itu, neuro kita itu mempunyai kemampuan untuk menangkap informasi yang jumlahnya miliaran. Ya, miliaran. Kalau komputer itu nggak seper-sepernya. Prosesor di komputer itu sekarang yang paling bagus katanya bisa menangkap sampai 100 miliar. Dan itu bisa hampir seperti manusia, tetapi nggak akan pernah, sampai hari ini belum pernah bisa mengalahin manusia. Kalau Bapak Ibu baca, pada satu, nggak usah diingat, pada suatu titik tertentu, itu akan muncul dengan sendirinya ketika itu dibutuhkan. Ya, ketika itu dibutuhkan. Oleh karena itu saya menyarankan ya pokoknya dibaca, kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, nggak usah serius-serius, tapi di apa namanya, ditelateni gitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan bisa menangkapnya dengan baik ketika Bapak Ibu mau membaca. Mungkin itu Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau Bapak Ibu ada yang, atau Pak Agus mau menambahkan, atau Bapak Ibu akan menanggapi ini saya. Silahkan Pak. Bapak Ibu atau Pak Agus? Saya tadi sebenarnya minta kepada mahasiswa untuk menyampaikannya presentasi. Nggak cukup Pak. Tapi nggak cukup ya. Nanti aja Pak. Oh iya. Saya tadi ingin mencoba untuk mencari jalan tengah ya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian supaya nggak terjadi kebingungan. Tadi kan kita dibilang Pak Tis tadi kan S2 kita tuh multi entry dari berbagai bidang ilmu masuk ke sini dan disekoi ilmu-ilmu hukum ya. Makanya saya kemudian mencari jalan tengah. Tadinya saya mau buat materi tentang jalan tengah, tapi saya ganti dengan asas hukum saja gitu. Asas hukum karena ini yang nantinya akan digunakan Bapak Ibu untuk menyetarakan level Bapak Ibu di studi S2 maupun dalam konteks penelitian. Kaitannya dengan asas hukum ya, Bapak Ibu harus paham tentang asas hukum itu, atau sebenarnya itu bisa disamakan dengan prinsip ya, prinsip hukum. Kalau kita pakai Google Translate, asas itu nanti prinsip ya gitu. Saya cepat saja ini, kira-kira salah satu saya sebutkan saja. Paul Schouten mengartikan asas hukum itu tendensi-tendensi yang disarankan kepada hukum oleh paham kesosialan kita. Lalu kita lihat seperti ini, maka ada beberapa hal yang penting yang perlu pahami bahwa masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Saya langsung ini pengertian-pengertian mengenai asas hukum secara singkat saja. Nah, dari sudut pandang hukum, fungsi asas hukum itu sendiri adalah sebagai pembenaran atau justifikasi argumentasi yuridikal yang bertolak pada kebenaran-kebenaran umum kemasyarakatan. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa asas hukum itu memberikan pembenaran dari apa yang dilakukan dalam konteks, misalnya dalam penegakan hukum yang konkret sifatnya. Kemudian saya mengutip Brookings yang merujuk pada case quid ya. Fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya itu ganda. Bisa dalam konteks ini fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas yang terletak pada landasan basis dari bidang hukum tertentu. Sementara yang kedua adalah batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Berkenaan dengan putusan hakim, asas hukum digunakan tolak ukur menyeleksi aturan-aturan atau kaidah hukum atas
fakta-fakta yang dirumuskan ke dalam bahasa yuridis dan juga dalam para hakim melakukan interpretasi asas hukum hukum berperan maksudnya. Nah, ini fondasi atau landasan itu bisa digunakan oleh praktisi atau legislator dalam kaitan ini pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai batu uji kritis ini, asas hukum itu menjadi sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan penelitian. Ya, jadi kalau di kedokteran itu ada uji klinis ya. Kalau kita ada uji kritis dalam konteks akademis ya. Kaitannya terhadap sistem hukum yang sedang berjalan, berkaitan dengan putusan hakim, asas hukum digunakan sebagai juga tolak ukur menyelesaikan aturan-aturan atau kain hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan ke dalam bahasa yuridis misalnya. Itu fungsi dari asas hukum yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjadi tolak ukur atau menguji isu hukum yang dimunculkan. Kemudian misalnya ini secara konkret saya ingin mengatakan misalnya Bapak Ibu ingin melihat tentang sistem hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada asas ya di Undang-Undang 3 tahun 2009 itu ya, ada asas tanggung jawab negara. Misalnya ini sebagai perspektif ya, dalam penelitian itu misalnya di judul nanti saya secara konkret memberi contoh-contoh judul yang harus distandarkan pada atau harus ada tolak ukurnya, yaitu atau goalnya yaitu teori atau asas hukum yang digunakan sebagai perspektif Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita hanya mungkin penelitiannya sama, yang sebelumnya juga sama atau teman kalian Bapak Ibu sama penelitiannya judulnya, tapi perspektifnya dibedakan. Misalnya penegakan hukum terhadap illegal lodging dari perspektif tanggung jawab negara misalnya itu akan berbeda dengan perspektif kelestarian dan keberlanjutan. Akan berbeda lagi dengan perspektif misalnya investasi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kaitannya dengan investasi pasti akan berbeda dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Itu dari perspektif mana kita berpijak. Misalnya ada bimbingan saya yang masuk waktu itu baru ini awalnya dia melihat penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang berorientasi pada over capacity lapas misalnya. Kalau seperti itu kan saya hanya sekedar mengantarkan bahwa beliau ini kan jaksa ya. Terus ada di bawahnya tuh studi kasus di Jawa sana lah, jauh lah di pelosok sana. Saya bilang langsung saja bahwa konteksnya ini adalah bagaimana peran jaksa dalam penegakan hukum yang orientasinya pada mengurangi over capacity lapas. Jaksa dengan punya prinsip atau asas dominus litisnya, dia bisa mengarahkan penuntutan itu ke arah rehabilitasi misalnya. Pasal yang digunakan ini meskipun dari kepolisian yang dimintakan dia itu sebagai penguda atau pengedar, tapi jaksa dengan itu tadi kedudukannya sebagai penuntut umum dia bisa mengorientasikan pada mengurangi over capacity. Jadi saya langsung katakan kebijakan kejaksaan apa yang digunakan atau diterapkan dalam konteks untuk mengurangi over capacity gitu. Jadi langsung kejaksaan dengan penegak hukum itu kan luas, bisa dilakukan oleh APH mana saja, polisi, jaksa, hakim. Nah, di konteks hakim juga bisa seperti itu. Ada yang nulis juga kalau hakimnya silakan nulis sejauh mana peran hakim untuk berorientasi pada itu. Jaksa juga begitu gitu. Nah, ada yang polisi juga bisa begitu. Nah, dalam konteks kedokteran juga seperti itu, dalam konteks medis punya ukuran-ukuran sendiri untuk menentukan bahwa ini nih udah adiktif atau dia tuh sudah sangat susah untuk dihilangkan ininya. Makanya apa yang bisa dibuat oleh pendekatan penelitian orang medik untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam penelitian ini saya tadi mendengar Pak Tisnata mengatakan kontribusi apa yang bisa diberikan dalam konteks hukum misalnya dari keperawatan misalnya atau dari kedokteran misalnya. Makanya saya bilang di awal jangan kehilangan identitas. Mungkin ada ya pasti ada teori atau mekanisme dari dokter untuk menyatakan bahwa ini nih. Karena memang dalam konteks pembuktian misalnya itu sangat berguna kaitannya dengan apakah seseorang itu harus dituntut bebas atau direhabilitasi atau dituntut seberat-beratnya.
dilihat dari aspek kedokteran. Ada juga dari mungkin Bapak Ibu dari psikologi mungkin juga bisa dilihat. Jadi masing-masing itu punya manfaatnya, punya identitas masing-masing yang bisa mendukung dalam konteks hukum gitu, kira-kira gitu. Ada aspek keterpaduan misalnya, Anda melihat judulnya sama tapi akhirnya orientasinya beda. Aspeknya keterpaduan, ada aspek manfaat, ada kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman dan seterusnya. Partisipasi, kearifan lokal itu kan berbeda ini ya, apa namanya, hasilnya, hasil dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jangan apa namanya, jangan sampai kurang ide. Kemudian di asas hukum dalam ilmu kesehatan saya bilang ya, ada asas science et sas conscience. Jadi ilmu kedokteran itu atau ilmu sains berkaitan dengan kesehatan itu ya ada asas yang penting ya, misalnya ini yaitu ilmu dan hati nurani. Ya ilmu ya hati nurani. Jadi ini konteksnya dalam hak berpraktek sebagai orang yang punya ilmu kedokteran, dia juga harus berperilaku sebagai manusia yang punya hati nurani. Ini kaitannya dengan apakah dia harus melakukan tindakan ini atau tidak, kira-kira gitu. Kemudian ada asas apa Grotti salus lex suprema. Ini artinya bahwa keselamatan pasien itu sebagai tujuan yang paling utama gitu. Nah ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk memecah situasi kebuntuan terkait dengan penegakan hukum misalnya, penegakan hukum itu tadi. Nah kemudian ada asas apa ini de minimis non curat lex ya, artinya hukum tidak mencampuri hal-hal sepele misalnya kaitan dengan malapraktek yang ini nih atau tindakan para medis yang sebenarnya ini nggak begitu merugikan pasien ya. Jadi ini artinya dikesampingkan oleh hukum. Jadi asas-asas ini bisa Anda gunakan untuk menyelamatkan apa namanya profesi apa atau kedudukan Bapak Ibu sebagai para medis misalnya. Kemudian ada juga apa ini? Res ispa liquitur yang artinya bahwa suatu yang sudah faktanya terjadi, sudah jelas-jelas terjadi, nggak perlu dibuktikan lagi. Nah ini juga merupakan kaidah umum untuk menyatakan bahwa ini pendapat ahli kedokteran yang penting untuk proses pembuktian di dalam sistem penegakan hukum, lah kira-kira begitu. Nah ini yang saya bilang ini belum lengkap ini sebenarnya. Saya mau beri contoh tadi, saya sambil menunggu Pak Trisnanta. Tadi saya coba-coba untuk membuat materi ini. Ya, saya pikir ini berguna bagi Bapak itu untuk memecah kebentuan bahwa kita harus semuanya full hukum gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang saya baca adalah ini kok jadi kayak manajemen ya, manajemen rumah sakit. Padahal dalam konteks rumah sakit juga banyak asas-asas yang penting dalam apa namanya memberi kontribusi ilmiah kaitannya dengan misalnya penegakan hukum atau kaitannya dengan perubahan sistem hukum dan seterusnya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Ya, sorry Pak Agus, tadi saya langsung merocos saja. Iya. Udah datangnya terlambat, membuat Pak Agus jadi ini. Tapi saya pikir malah lebih sip ini. Menurut saya begini Bapak Ibu ya, kita akan pertemuan itu tidak penuh itu, nggak penuh sampai berapa 16 kali tatap muka, tetapi kita hanya separuhnya. Saya pikir yang paling dasar begini aja Pak Gus, Bapak Ibu ini teman-teman mahasiswa mulai sekarang tolong disusun apa namanya proposal penelitiannya, ya proposal penelitiannya susun. Saya dengan Pak Agus akan memberikan sebuah guidance, nanti secepatnya dikumpulkan, biar saya dan Pak Agus bisa membaca dan kemudian memberikan masukan-masukan dan memberikan menjadi teman diskusi lah, sehingga proposal itu menjadi operasional. Handicap yang selama ini Bapak Ibu yang handicap yang selama ini dihadapi oleh teman-teman mahasiswa itu bisa terselesaikan atau terjawab. Di sisi lain dari kita juga pengen meningkatkan kualitas dari penelitian itu. Mungkin itu yang paling mendasar. Dan nanti kalau tidak bisa ketemu dengan langsung, itu akan lebih enak. Kita akan ketemu by Zoom,
langsung 2 Zoom atau ini, tapi pesertanya nggak 60 ini Pak Agus. Ini yang aktif nanti hanya 1 atau 2 orang gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya dengan Pak Agus itu seringkali kalau mengajar bareng itu biasanya bukan block teaching tapi team teaching. Ketemunya bareng begini terus gitu ya. Dan berupaya untuk pertemuan itu ada output yang memang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa dan sebagai sebuah langkah untuk kualitas dari sebuah pertemuan. Iya. Mungkin sementara begitu. Saya ingin mengingatkan lagi Pak ini Pak. Tugas Oh. ini bukan beban ya, Bapak Ibu semakin cepat mengerjakannya semakin dapat masukan yang bagus. Karena saya lihat ya dari struktur atau format tulisan untuk tesis ini ada judul. Nanti ketika Bapak Ibu menunjukkan judulnya ini loh, nah nanti akan dapat masukan yang bagus. Kemudian di latar belakang nanti akan kami emphasize di judul, latar belakang, merumuskan masalah yang kaitannya dengan judul. Kadang-kadang mahasiswa juga judulnya apa, rumuskan masalah kemana kan? Salah. Nanti kita akan arahkan ke sana. Termasuk kerangka teori apa yang digunakan yang pas Sebentar Pak untuk Agus. menjawab ini ya. Yang nulis kayak gitu itu bukan hanya mahasiswa ya. Iya. Dosen juga begitu, gitu loh Ya, maksud makanya saya. kita mau diskusi di sini. Oleh karena itu kita diskusi gitu. Monggo terus Ya, Pak. kemudian ada kerangka teori mana yang paling tepat, yang paling proporsional untuk digunakan. Karena kelemahan ya kami dosen juga mahasiswa juga begitu. Kemudian ada kerangka konsep. Nah, gitu kadang-kadang kebolak-balik konsep sama teori. Teori itu kan jelas-jelas teori pendapat para ahli atau sesuatu yang itu masih sifatnya abstrak ya, belum implementatif. Konsep itu sudah secara definitif dimasukkan dalam ketentuan umum misalnya itu konsep yang dipakai dalam hukum positif atau norma positif. Itu dalam ketentuan misalnya pasal 1 ketentuan umum itu definisi-definisi yang jelas itu. Kemudian ada alur berpikir. Nah, alur berpikir itu dipikirnya ini peraturan, kemudian pertanyaannya begini, hasilnya begini. Ini kayak Fabian misalnya, ini begini, treatment-nya begini, nanti hasilnya begini. Ya memang seperti itu, tapi bukan pertanyaan yang diujikan di situ, tapi anasir-anasir yang dimasukkan. Kira-kira untuk men-treatment ini apa, gitulah kira-kira. Kalau dalam penelitian pendidikan itu ada tindakan kelasnya. Misalnya kelasnya ini dikasih tindakan ini, hasilnya nanti begini. Kira-kira gitu. Nah, nanti kita akan buat kerangka pikir ini susah-susah gampang. Tapi kalau Pak Tisnanta, itu pasti kalau ada yang bimbingan pasti buatin kerangka pikirnya dulu. Gitu. Kemudian setelah itu tinjam pustaka. Nah, beda lagi tinjam pustaka itu apalagi nanti kita akan juga kalau sempat ya sambil Bapak Ibu mempresentasikan nanti kan kami tahu kelemahannya atau kekurangannya apa sehingga kebutuhan Bapak Ibu bisa terpenuhi di situ. Kemudian literatur studi atau literatur review. Bagaimana melakukan literatur review. Ini mungkin ini kan teknis ya, tapi Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan merujuk atau mencari rujukan atau menyematkan atau memasukkan rujukan-rujukan itu ke dalam ini, kan ada metodenya, atau kalau sekarang itu lebih mudah dengan Mendeley atau Zotero. Itu lebih mudah lagi untuk masukkan gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin harus belajar itu. Nanti saya nggak secara langsung ngajarin, tapi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu bagaimana menggunakan Zotero dan Mendeley. Itu masalah-masalah kendala teknis itu bisa diatasi dengan mudah. Gitu. Ya, saya pikir itu. Nanti seiring berjalan waktu nanti Bapak Ibu bisa kelihatan kebutuhannya apa. Jadi pekan depan udah mulai, silakan. Ya ini bukan jadi beban, tapi semakin cepat Bapak Ibu mengerjakan, semakin cepat dapat masukan gitu. Di sini juga di forum perkuliahan yang kami batasi karena nanti ada forum yang lebih dekat lagi maksudnya langsung konsultasi. Gitu Pak. Kalau Bapak Ibu sudah bisa siap di semester 2 ini proposal, insya Allah semester 3 akhir itu bisa ujian. Harapan saya begitu. Mungkin untuk sementara begitu dulu Pak Agus. Saya kembalikan. Iya. Dan nanti ada kuliah umum dari Kaper BPKP Provinsi Lampung. Oleh karena itu kita nggak bisa panjang-panjang ini Pak Agus. Sudah jam 9.
waktu saya kembalikan dan saya mohon izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo Pak Gus. Ya, silakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh ya, apa namanya materi saya kirim ke Pak Median. Pak Median kalau ada nanti tolong di-share aja di grup. Ya. Materi yang Pak Agus nanti di Vikles saja, ya. Siap, Bapak. Siap. Sudah, Pak. Ya, oke, siap. Oke, sip. Sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih, Pak. Ada yang kampus enggak? Yang di kampus ini ya? Yang di kampus pidana ya? Iya, kalau nggak salah pidana yang wajib. Tapi kalau yang lain kayaknya boleh tuh. Kalau lihat. Kampus dulu ya. Udah kampus aja dulu biar kopdar. Kabarin ya Bang Japri kalau udah nyampe. Kabarin aja. Jangan lupa pakai alma mater. Oh, siap. Iya, bisa Yang untuk Zoom, foto-foto yang Zoom ya. pakai alma mater nggak yang Zoom? Janganlah, Bang. Pak Median datang, Pak Median. Kita kumpul dah di kampus. Saya di Zoom aja, Pak. Pak Japrianto ngajak ngopi nanti di kampus. Sampai ketemu di kampus. Bawa kopi, kantin belum buka. Salam aja ya sama teman-teman yang pidana di kampus. Kami di rumah aja. Om ada? Nggak OTW kampus dah. Kejauhan, Pak. Kirain nginep di sini. Belum berani ke kampus. Murainya udah laku kayaknya murainya. Nggak bunyi lagi. Diungsiin itu. Setiap Sabtu diungsiin ke belakang dapur. Mabung. Om
Om Ade, ngapa belum berani ke kampus? Belum bawa proposal ya? Iya, belum siap semuanya, Pak. Kalau cuma konsultasi aja kan belum ada bahan ya bingung juga. Kriteria untuk ngajukan judul aja belum. Publis itu. Bisa. Bareng-bareng nanti lulus. Om Dharma nggak kampus?